Kejaksaan Agung, Kejagung, mengamankan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 Henry Lee, HL, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin, 18 November 2024, malam. Henry Lee yang merupakan pendiri dari maskapai penerbangan Sriwijaya Air itu ditangkap setelah sempat kabur ke Singapura dengan alasan menjalani pengobatan. Henry Lee sendiri diketahui berada di Singapura sejak Maret 2024. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa pada mulanya penyidik telah memeriksa Henry Lee sebagai saksi kasus timah pada tanggal 29 Februari 2024. Penyidik mendapatkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura bahwa Henry Lee berada di Singapura sejak 25 Maret 2024. Informasi yang kami dapat bahwa dia sedang menjalani pengobatan, ucapnya. Atas informasi tersebut, kata Qohar, penyidik pun memanggil Henry beberapa kali untuk diperiksa, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan. Selanjutnya dilakukan pencekalan terhadap Henry Lee berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep 043-DP 4-3-3-2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan, terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama Henry Lee. Selain pencekalan terhadap Henry Lee, juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke imigrasi, ujarnya. Pada tanggal 15 April 2024, Henry Lee ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka. Setelah monitoring, pada akhirnya Henry ditangkap pada hari Senin, 18 November 2024, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan itu, kata Qohar, merupakan hasil kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, dengan jajaran intelijen pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jamintel, serta Atase Kejaksaan RI di Singapura. Diketahui bahwa Henry Lee merupakan pihak swasta dalam kasus ini, yaitu selaku beneficiary owner, pemilik manfaat, PT Tinindo Internusa, TIN, atau BOPT TIN. Peran tersangka Henry Lee selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN adalah secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT TIN, kata Qohar. Ia mengatakan bahwa biji timah yang dilebur dari hasil kerja sama dua perusahaan tersebut berasal dari CVBPR dan CVSFS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Diketahui, disadari, diinsafi bahwa timah yang diolah, yang didapat itu berasal dari biji timah hasil penambangan secara ilegal, kata dia. Akibat perbuatan Henry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, kata dia, negara dirugikan sebesar sekitar 300 triliun rupiah. Henry pun disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Tahapan selanjutnya, Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus korupsi timah ini juga menyeret sejumlah nama pesohor lainnya yang telah lebih dulu ditangkap dan sedang menjalani proses persidangan seperti Crazy Rich Peika, Helena Lim dan Harvey Muiz yang merupakan suami dari artis Sandra Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman pers yang hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 atas nama tersangka Henry Lee, bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Henry Lee telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi,
Berdasarkan informasi dari otoritas imigrasi Singapura, tersangka Henry Lee diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Henry Lee selanjutnya dilakukan pencekalan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep garis datar 043 garis miring D garis miring DIP titik 4 garis miring 03 garis miring 2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama Henry Lee berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian nomor IMI.5 garis datar GL titik 03 titik 4 garis datar 200 tanggal 28 Maret 2024. Jadi selain dilakukan pencekalan terhadap Henry Lee, juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke imigrasi. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2024 Henry Lee ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor 27 garis miring FT2 garis miring FD.2 garis miring 04 garis miring 2024 setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. Bahwa pada hari ini Senin 18 November 2024 atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampitsus dengan jajaran intelijen pada Jampintel serta Atase Kejaksaan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Henry Lee di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Henry Lee dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22 garis miring FD.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024 tepatnya pada jam 22.30 WIB beberapa saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Henry Lee akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan 1 jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salimah Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 18 November 2024.